Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, dan pembelajaran terakhir di tema 1 ini. Anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya jangan sampai kita terkena wabah COVID-19. Tetap jaga jarak, gunakan masker ketika keluar rumah, dan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, diharapkan kita mampu menyebutkan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Jadi kalau kemarin kita hanya mempelajari tentang budayanya saja, ekonominya saja, politiknya saja. Nah, yang sekarang karena ini pembelajaran terakhir di tema 1, kita akan berusaha untuk mengetahui tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada di negara ASEAN. Kemudian tujuan yang kedua adalah diharapkan kita mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari negara ASEAN dengan benar ya. Nanti kita pilih 2 negara, lalu kita bahas keadaan ekonomi, budaya, politik, dan ekonominya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita mampu menemukan pewarna patung yang tepat. Nah, kalau sebelumnya Bapak pernah minta kalian membuat patung. Nah, sekarang kita coba membuat pewarnanya agar patungnya nanti terlihat indah setelah diwarnai sesuai dengan keinginan kalian tentunya. Kemudian tujuan selanjutnya untuk pembelajaran 6.
Diharapkan setelah membaca sebuah kesimpulan dari sebuah teks laporan hasil pengamatan, diharapkan kita mampu menyebutkan pokok-pokok penting yang ada di dalamnya. Kemudian diharapkan juga kita mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Ini nanti kalau ada kita buat ya. Kita coba mampu enggak kita menilai kesimpulan yang dari hasil teks yang dibacakan oleh teman ya. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, diharapkan kita mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan dan hewan. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Silahkan buka buku kalian halaman 142 ya kalau tidak salah. Kita mulai. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Sebagaimana kita ketahui, negara ASEAN itu ada 10 negara ya. Berikut kita lihat 10 negaranya. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, dan yang terakhir bergabung adalah negara pecahan dari Indonesia, yaitu Timur Leste. Jadi ada 11. Tapi kalau untuk di sini rasanya Timur Leste baru ya bergabung dengan negara ASEAN ya, seperti itu. Nah, dari beberapa negara ini kita coba pelajari tentang keadaan sosial, politik, dan ekonominya dari dua negara. Kita ambil yang pertama adalah negara Thailand ya. Sebagaimana kita ketahui, di Thailand ini memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Ini Bapak juga bingung nih membacanya, nama binatang ini, karena agak aneh bagi kita karena kita bukan orang Thailand ya. Kalau di sana disebut Owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Jadi pileated ini adalah sejenis kera ya, tapi dengan ukuran yang sangat kecil ya. Sehingga dia di sana termasuk hewan langka ya. Baik, kita lanjut. Adapun di tempat kita, Indonesia ya, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang langka. Bacalah teks berikut dalam hati. Oke, kalian baca ya, silakan dibaca. Bapak akan juga membaca. Jadi kalian baca dalam hati, Bapak bacakan. Kalian sambil membaca akan mendengarkan Bapak membacakan. Oke. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bengkulu itu berada di mana? Di Indonesia. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat, bau sekali. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Oke, ini adalah yang berasal dari Indonesia ya. Ini zaman dulu sering ditemukan di hutan-hutan, namun sekarang sudah jarang ya. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografisnya. Oleh sebab itu banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan dalam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain, ya, termasuk negara kita Indonesia dan tadi negara Thailand. Sangat menarik budayanya, ya.
kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politiknya. Dari mulai kita pelajari pembelajaran 1 subtema 1 sampai sekarang. Nah, sekarang tugas kalian adalah ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, yang kamu ketahui. Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politiknya. Ya, kalian gabungkan nanti misalnya nih, Indonesia dan Thailand, politiknya seperti apa? Kalian tulis di negara Thailand sistem pemerintahannya seperti apa, di Indonesia sistem pemerintahannya seperti apa. Kemarin sudah kita pelajari kan. Kemudian itu yang bidang politik. Nah, budayanya lagi. Nah, di Thailand misalnya budayanya apa yang sudah kita pelajari. Kemudian di Indonesia seperti itu juga. Boleh juga selain negara Indonesia dan Thailand, misalnya Vietnam dan Thailand, Vietnam dan Indonesia, Vietnam dan Myanmar atau yang lainnya. Silakan dibuat, itu tugas pertama kalian. Oke? Baik, kita lanjut pembahasan kita yang selanjutnya ya. Beberapa hari yang lalu kamu sudah membuat patung dari tanah liat dan bahan lainnya. Sekarang kamu akan memberi motif pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan yang kamu perlukan seperti berikut ini. Perhatikan peralatannya yang diperlukan. Nah, ini proses mengecat patungnya. Kira-kira bahannya adalah cat air, boleh, cat minyak, ataupun pewarna lain. Kalian juga boleh menggunakan pewarna alami, contohnya daun pandan dan lain-lain. Ya, itu bisa juga digunakan. Jadi tidak harus pewarna zat kimia ya, tetapi boleh menggunakan pewarna yang berasal dari alamiah, ya, alamiah. Ya. Kemudian bahan selain itu koran bekas. Koran bekas ini digunakan sebagai wadah agar nanti ketika kalian mengecat, bekas cat kalian tidak berhambur di lantai atau meja ya. Kemudian alat yang kalian gunakan yang pertama adalah tentu saja patung yang sudah kalian buat. Dan kedua adalah kuas. Gunakan kuas untuk mengecat ya. Kemudian kaleng bekas ini digunakan untuk wadah tempat cat kalian nantinya ya. Jadi cari kira-kira wadah bekas ya yang kira-kira tidak terpakai. Jadi nanti ketika kalian selesai mengecat, takutnya nanti kalau wadah yang bagus, cat kalian lengket di wadah tersebut. Jadi carikan kaleng-kaleng bekas. Kemudian langkah-langkah pewarnaan itu dibebaskan kepada kalian. Misalnya nih Bapak kasih contoh nih, tuangkan cat ke dalam wadah kaleng yang disediakan. Kemudian pastikan patung yang ingin dicat benar-benar kering. Ingat, patung yang ingin kalian cat jangan sampai masih basah. Karena kalau masih basah atau masih belum kering betul, nanti bekas cat kalian akan meleleh dan hasilnya tidak akan memuaskan ya. Gunakan kuas untuk mengecat ya. Beri warna sesuai keinginan kalian. Hati-hati dalam memberi pewarna pada patung yang kalian miliki. Jangan sampai tidak sinkron dengan jenis patungnya seperti itu. Jadi sesuaikan agar terlihat lebih menarik ya. Sudah siapkah patungmu? Sudah selesai diwarnai? Kalau belum, lanjutkan mewarnai patung ini. Setelah selesai, jangan lupa kirim foto patung ke Pak Guru ya. Kamu juga bisa mengupload ke media sosial yang kamu miliki seperti Facebook. Silahkan kamu upload fotonya agar nanti teman-teman kamu tahu hasil karyamu. Dengan begitu kamu sudah memberi contoh kepada adik-adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu
tentang cara membuat patung. Jadi apabila adik kelas kalian ada di dekat rumah kalian boleh mengajaknya untuk sama-sama mencoba membuat patung ya. Buatlah yang semenarik mungkin, beri warna dengan yang warna yang menarik ya. Baik, kita lanjut. Ini kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik kemarin, terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai Pancasila ini bisa juga diterapkan dalam bentuk olahraga ya. Dalam bentuk olahraga. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain atau berolahraga ya. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Tentu saja segala sesuatu yang baik yang perlu diterapkan dengan teman-teman yang ada di sekitarmu yang berhubungan dengan Pancasila. Salah satunya adalah tolong menolong. Ketika temanmu terjatuh ketika berolahraga, sebaiknya kamu cepat menolongnya. Jangan sampai temanmu lagi kesulitan, kamu tidak menolongnya. Dan ada juga nilai-nilai Pancasila. Apabila kamu punya teman yang berbeda agama, kamu harus saling menghormati, ya, saling menghormati antara teman. Meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama, harus saling menghormati, ya. Itu salah satu contoh penerapan sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Seperti yang Bapak katakan terlebih tadi, banyak tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pewarna alami ya. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Mari kita baca sama-sama teks berikut tentang daun pandan ya. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Baiton. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai ladua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap atau pewangi dan pemberi warna hijau pada masakan. Baik, dari cerita ini ada tugas buat kalian, ya. Tugasnya adalah buatlah kesimpulan dari 2 teks di atas. Kalian bisa membuat kesimpulan dari masing-masing paragraf seperti yang dicontohkan pada pembelajaran 4 kemarin. Ya, bagaimana cara membuat kesimpulan? Ada contohnya di pembelajaran 4. Silakan buka lagi video Bapak yang pembelajaran 4. Insyaallah kalian akan menemukan cara membuat menentukan kesimpulan dari sebuah bacaan. Oke? Mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa setelah ini tekan subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.